Perkenalkan, nama saya Musri Azim Hadiani, nomor absen 18 dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menjelaskan dan menggambarkan perlawanan Tuanku Imam Bonjol dalam melawan penjajah Belanda di Nusantara. Sebelum masuk ke materi, saya akan menyebutkan beberapa hal yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama adalah latar belakang perlawanan. Yang kedua adalah tokoh-tokoh di balik perlawanan. Yang ketiga adalah jalannya peperangan, dan yang terakhir adalah akhir dari peperangan. Berikut video yang akan saya jelaskan. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat biografi Tuanku Imam Bonjol. Beliau lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera pada 1 Januari 1772 dengan nama asli Muhammad Syahab. Beliau lahir dari pasangan Bayanuddin Syahab dan Hamatun. Tuanku Imam Bonjol wafat pada 6 November 1864 dan dimakamkan di Lota Pineling, Minahasa. Beliau sebagai pahlawan pejuang melawan Belanda dengan sebutan Perang Padri pada tahun 1803 sampai dengan 1838. Kemudian latar belakang. Latar belakang terjadinya perlawanan ini adalah kaum adat di Minangkabau mempunyai kebiasaan yang kurang baik. Kebiasaan itu dipandang oleh kaum Padri sangat bertentangan dengan agama Islam. Kaum Padri berusaha menghentikan kebiasaan itu, tetapi kaum adat menolaknya sehingga terjadilah pertentangan antara kedua golongan tersebut. Gerakan Padri di Sumatera Barat bermula dengan kedatangan 3 orang haji asal Minangkabau dari Mekah tahun 1803. Ketiga haji tersebut adalah Haji Miskin, Haji Sumani, Haji Piabang, yang akan membawa perubahan baru dalam masyarakat Minangkabau. Adapun sebab umum terjadinya Perang Padri adalah yang pertama, pertentangan antara kaum Padri dan kaum adat yang tadi sudah saya jelaskan. Dan yang kedua adalah Belanda membantu kaum adat. Selanjutnya, ada tokoh-tokoh di balik perlawanan. Yang pertama adalah Tuanku Tambusi, Tuanku Nanrenceh, dan Tuanku Imam Bonjol. Pemimpin kaum Padri lainnya adalah Dato Bandaro, Tuanku Nan Cerdik, Tuanku Nan Renceh, Dato Malimbasa atau Imam Bonjol, Tuanku Tambusi, dan Tuanku Pasaman, seperti yang ada di samping. Yang selanjutnya adalah jalannya peperangan. Ada 3 tahap, dan yang pertama adalah tahap 1 pada tahun 1803 sampai dengan 1821. Ciri perang tahap pertama ini murni perang saudara, yaitu antara kaum Padri dan kaum adat yang belum ada campur tangan oleh pihak luar, yaitu Belanda. Kemudian perang ini mengalami perkembangan baru saat kaum adat meminta bantuan kepada bangsa Belanda. Sejak itu dimulailah perang Padri. Kemudian tahap kedua pada tahun 1822 sampai dengan 1832. Pada tahap ini ditandai dengan meredanya pertempuran karena Belanda berhasil mengadakan perjanjian dengan kaum Padri yang makin melemah. Pada tahun 1825, berhubung di Jawa juga sedang terjadi perlawanan, pemerintah Hindia Belanda dihadapkan pada kesulitan baru. Kekuatan militer Belanda terbatas dan harus menghadapi 2 perlawanan besar, yaitu perlawanan kaum Padri dan perlawanan Diponegoro. Oleh karena itu, Belanda mengadakan perjanjian perdamaian dengan kaum Padri. Perjanjian tersebut adalah perjanjian Masang, yaitu pada tahun 1825 yang berisi masalah gencatan senjata di antara kedua belah pihak. Setelah perang Diponegoro selesai, Belanda kembali menggempur kaum Padri di bawah pimpinan Letnan Kolonel Elout tahun 1831, kemudian disusul juga oleh pasukannya dipimpin oleh Mayor Michael. Yang terakhir adalah tahap 3, yaitu pada tahun 1832 sampai dengan 1838. Perang pada tahap ini adalah perang semesta rakyat Minangkabau mengusir Belanda. Sejak tahun 1831, kaum adat dan kaum Padri bersatu melawan Belanda yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Pada tanggal 16 Agustus 1837 jam 8 pagi, Bonjol secara keseluruhan diduduki Belanda. Pertempuran itu berakhir dengan penangkapan Tuanku Imam Bonjol yang langsung dibawa ke Padang. Selanjutnya, atas perintah Letkol Michels, Tuanku Imam diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat pada tahun 1838. Kemudian pada 1839 dipindah ke Ambon. 3 tahun kemudian dipindah ke Manado sampai meninggal pada 6 November 1964 pada usia 92 tahun. Akhir dari perlawanan tersebut adalah
Pada tahun 1837, Benteng Bonjol dikuasai oleh Belanda. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, tetapi perlawanan masih tetap berlangsung sampai Benteng Tambusai yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai hancur pada 28 Desember 1838. Hancurnya benteng tersebut memaksa Tuanku Tambusai mundur. Bersama sisa pejuangnya pindah ke 9 Semenanjung Malaya dan akhirnya perlawanan dianggap selesai karena sudah tidak ada perlawanan yang berarti. Dari video di samping dapat diambil kesimpulan bahwa kita harus menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Mereka rela berkorban mati-matian demi membela negara Indonesia. Jadi kita harus semangat dalam menuntut ilmu, semangat untuk meraih cita-cita. Terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah materi yang dapat saya sampaikan. Oh iya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Semoga bermanfaat.